Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang saya cintai, materi pada bagian yang kedua tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu masa Orde Baru dan masa Reformasi. Kita mulai penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kita ketahui bersama, di akhir masa Orde Lama ada satu peristiwa, yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Dampak dari peristiwa G30 SPKI adalah, yang pertama, Partai Komunis Indonesia atau PKI dan seluruh organisasi di bawah naungannya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Yang kedua, berakhirnya era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Soekarno, ditandai dengan pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966. Yang ketiga, terjadinya pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakan pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, konsep, visi, dan program pemerintah yang diterapkan adalah, yang pertama, konsep demokrasi Pancasila. Kemudian visi utamanya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, Orde Baru menerapkan program pembangunan nasional dengan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Keberhasilan yang diraih pada masa pemerintahan Soeharto atau di masa Orde Baru, yang pertama adalah dapat membubarkan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dan yang keempat, pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pada masa Orde Baru, ternyata banyak penyimpangan yang terjadi terhadap Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila diwarnai dengan kediktatoran. Yang kedua, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Ketiga, kekuasaan presiden merupakan pusat seluruh dari proses politik. Keempat, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lain, baik suprastruktur yaitu DPR, MPR, DPA, PPK, dan MA, maupun infrastruktur yaitu partai politik, interest group, LSM, dan media massa. Kelima, kebebasan berpolitik dibatasi. Jumlah partai politik hanya ada 3 partai politik, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Yang keenam, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dengan alasan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ketujuh, para aktivis politik ditangkap bahkan hilang setelah menyuarakan aspirasinya dan mengkritik kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedelapan, terjadinya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan penerapan Pancasila pada masa Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Orde Reformasi ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Orde Reformasi merupakan masa yang menghendaki adanya penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Agenda yang menjadi tuntutan reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua penghapusan dwi fungsi ABRI, karena pada saat itu ABRI di samping sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan juga menjadi kekuatan sosial politik. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keempat, desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, tuntutan reformasi untuk mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan yang demokratis. Anak-anakku yang berbahagia, penerapan Pancasila pada Orde Reformasi ternyata menghadapi sejumlah tantangan. Dikelompokkan menjadi dua tantangan. Tantangan yang bernilai positif itu dan yang kedua adalah tantangan yang bernilai negatif. Tantangan yang bernilai positif antara lain, satu, menumbuhkan sikap disiplin. Yang kedua, menciptakan etos kerja yang tinggi. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap berpikir ilmiah. Yang keempat, adanya kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi yang mampu memacu kreativitas masyarakat. Kedua, tantangan yang bernilai negatif. Antara lain, tantangan berupa penyusupan ideologi komunisme dan marxisme di masyarakat, bahkan dalam lembaga-lembaga pemerintahan dalam arti luas. Yang kedua, penerapan konsep kebebasan tanpa batas. Yang pertama, pola komunikasi masyarakat yang kurang beretika, termasuk hoax atau ujaran kebencian. Yang kedua, pola pergaulan bebas. Yang ketiga, peredaran narkoba, minuman keras, anarkisme, vandalisme, perjudian online, dan penurunan moral. Kemudian, tantangan yang bernilai negatif berikutnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa. Dan yang keempat atau D, adanya tantangan global berupa persaingan dan tata hubungan baru di berbagai bidang. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Evaluasi pada kesempatan kali ini berupa soal uraian. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.